saya jelaskan dulu latar belakang dari materi ini. Ini kalian sebenarnya sudah masuk ke materi ini ya di pelajarannya Pak Fahmi, yaitu REST API. Nah, kita coba amati ya, gambar ini bukan gambar yang sebenarnya ya kayak inilah ilustrasi gitu ya. Di sebelah kiri itu ada gambar seperti tabung. Itu kita ilustrasikan sebagai database. Nah, database. Nah, kemudian kayak ada harddisk itu namanya web server, tempat di mana pengelolaan database-nya. Lalu di tengahnya itu ada awan, tuh saya lewati dulu. Lalu yang paling kanan itu ada gambar apa aja? Gambar device PC, ada laptop. Nah, ini kalau dijelaskan seperti ini ya teman-teman ya. Semua data yang aplikasi yang bersifat online gitu ya, datanya itu dari mana? Nah, itu pertanyaan yang paling mendasar. Kalian kalau misalkan buka IG, itu kira-kira gambarnya dari mana? Dari somewhere, server yang kita nggak ngerti gitu kan. Istilahnya pokoknya muncul gambarnya gitulah ya. Ada story-nya orang gitu kan. Dan itu bisa banyak orang ya, istilahnya kan masa IG cuman satu user doang kan nggak mungkin gitu kan, bisa langsung bersama-sama gitu ya, langsung bersama-sama banyak orang gitu ya. Terus bisa juga di PC atau laptop kan bisa ya buka IG di ini ya. Nah, berarti dia harus bisa multi platform. Nah, contoh lagi Google. Kalian pernah nggak buka google.com munculnya 404 gitu? Mosok 404. Nah, itu kan kalau sinyalnya. Maksudnya gini, Google tuh pernah nggak servernya down? Ada, pernah ya. Nah, tapi kan hanya beberapa saat aja ya, langsung ada backupnya. Berarti servernya itu ada di mana-mana. Jadi server itu ya nggak satu. Ini ilustrasi saja. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Cara membacanya seperti ini. Device atau klien, ini sudah saya mulai belum ya recordingnya? Oh sudah ya, oke. Device atau klien itu tidak bisa langsung mengakses database yang paling kiri. Itu tidak bisa. Untuk alasan security, untuk alasan keamanan. Nah, untuk mengambil data diperlukan satu buah pihak ketiga, yaitu yang namanya RESTful API. Jadi seperti dia meminjamkan gitu ya. Jadi dia kayak cuma nolongin gitu. Jadi dia tidak bisa benar-benar mengakses ke database-nya. Jadi istilahnya kayak gini, tolong ambilin itu dong. Seperti dia provide datanya, dia nanti yang ngambilin gitu. Dia nanti yang ngambilin datanya gitu. Kalau yang web server itu untuk operasi apa? Kalau di pelajaran Pak Fahmi, create, read, CR, UD ya, create, read, update, delete. Itu yang ada di web server. Jadi mengatur benar-benar ke database-nya. Nah, nanti kalian pasti sih nanti membuat API. Jadi untuk konsumsinya device tadi itu. Nah, jadi area kita ini saya garisi ya. Ini kita sampai sini dulu, RESTful API. Nanti yang bagian web server sama database itu nanti Pak Fahmi, di pelajarannya Pak Fahmi gitu ya. Nah, ini saya udah ada satu web yang menyediakan API gratis. Ini nggak hanya satu teman-teman, ini saya jadikan contoh saja, SportDB. Yang menyediakan ini sejenis ini tuh banyak sekali. Ada juga yang movie tadi sudah saya sebutkan. Lalu ada resep makanan ada juga. Terus resep makanan, terus Al-Quran tuh juga ada. Jadi surah-surah Al-Quran itu ada juga. Kitab suci kayaknya ada juga itu. Nah, terus kita tinggal pakai saja gitu,
nggak terus ini codingnya gimana ya Pak dia buatnya kayak gini, itu bukan urusan kita. Ini nanti database-nya di mana ya Pak, bukan urusan kita lagi. Jadi ini ini dari API, ini sudah disediakan. Nah ini kayaknya kumpulan list olahraga ya. Sebentar. Ini kemarin saya coba yang Spanyol aja ya. Nah ini API ini. Nah untuk ngehit API, ini namanya API ya, ngehit API itu berarti ini yang di tengah ini RESTful API. Nah RESTful API ya bentuknya ya kayak ini. Cuman ini bentuk yang paling sederhana. Nah kalian nanti bisa install Postman, atau kalau mau share flash disk boleh, nanti tinggal saya copy aja. Nah ini, atau kalian di Pak Fahmi sudah install Postman? Belum ya? Oke, ini versi online-nya ada, tapi lebih proper, mending install aja. Jadi lebih apa ya? Ya nggak memberatkan Chrome sih, salah satunya itu ya. Kayak biar ya ini kerjaan front end gitu. Nah ini untuk testing API, ini saya close dulu. Jadi untuk API ini kalau di hit, kalau di di tes, di trial itu munculnya itu apa itu? Ini bukan Google Chrome bukan ya? Ini mirip kayak gini ya. Nah ini gini. Oke, di sini ada metodenya, ada metode get sama post. Bedanya apa teman-teman? Get itu untuk get, post itu untuk post gitu. Nah, bagus ya. Post untuk ngepost, get untuk ngeget, gitu ya. Ya, pinter. Makin bingung ya. Apa ini apa? Kalau post itu ada data kredensial yang dikirimkan. Kalau get tidak ada data kredensial. Data kredensial itu apa? Misalkan login. Nah itu kan ada username sama password. Itu harus terkredensial dong. Nggak bisa langsung ditunjukkan. Kalau get itu tidak ada data kredensial, gitu ya. Nah ini saya kopas aja. Ini get. Ini saya kopas di sini. Linknya tadi. SportDB bla 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 tadi. Liga Spain. Gitu ya. Lalu kalau sudah diklik send aja, diklik send, kemudian muncul di sini, oh 0. Sepertinya ini kebanyakan spasi, nih ngopasnya tadi ada spasinya. Nah ini, di sini ada keterangannya, status 200, berarti apa? Oke ya. Diajarin nggak di Pak Fahmi? Belum ya. Kalau 500? 404? 404 error. Iya ini error. Bukan error sih, status respon. Kalau 200 itu HTTP sukses, HTTP requestnya sukses gitu ya. Kalau 500 itu biasanya ada bagian server yang error. Kalau 404 batch-nya tidak diketahui. Nah itu sering sih ya kalau kita di front end ya. Nah terus di bawahnya ini ada respon seperti ini. Inilah yang namanya JSON. Apa JSON? Ya JSON Pak. Format teks yang dihasilkan atau yang dihasilkan dari API. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada Celta Vigo ya. Apa ini? Tim apa ini? Ini saya ganti tim Liga Inggris saja lah ya. Yang sering kita ini, saya nggak hafal Liga Spanyol. Saya Premier League aja lah. Nah ini ada Arsenal. Ada versi Arsenal? Tidak ada. Ini ya gini ya. Kenapa Mbak Najwa?
Ini responnya ada Teams. Perhatikan dulu. Ini semoga kelihatan dari belakang. Di sini ada kurung siku. Kurung siku berarti dia mengindikasikan dia apa? Array. Nah, ini berarti array. Ini indeks ke 0. Yang saya blok ini ya. Yang saya banyak sekali ini. Saya. Hop. Saya. Dari bawah aja ya. Nah, ini satu ini berarti indeks ke 0 si Arsenal. Lalu di sini ada Aston Villa dan lain sebagainya. Ini informasinya. Ada ID timnya. Ada STR tim, berarti nama timnya. Terus nanti ada lagi yang sering dipakai aja kita nanti ambilnya. Nama dari stadionnya. Terus ada description-nya. Description-nya berarti apa ini? Kayak informasi dari tim tersebut gitu ya. Ini dalam bahasa Inggris ada, terus dalam bahasa macam-macam ya ini ya. Ini nanti ada lagi yang perlu diambil, kita ambil, yaitu logo dari timnya. Terus nanti, ini ya tim logonya ya, diklik aja sih, itu bisa. Nah ini, itu gambarnya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Langkah selanjutnya sangat penting ini. Jika kita sudah selesai, suaranya masuk ke sini, jangan salahkan saya nanti ya, Pak, nggak jelas Pak recordingnya, jangan salahkan saya ya. Kalau sudah bisa ngehit API, sudah bisa Pak, JSON-nya sudah muncul, status code-nya 200, berarti API ini sudah siap kita panggil di dalam project kita gitu. Nah, ini saya buat kelas baru saja. Klik kanan seperti biasa, Dart file apa ya? List football Premier League. Nah, PL. Bebaslah kalian nanti mau ngasih nama apa. Yang penting jelas ya, material dan terus STF loh. Biasanya kurang cepat ya. Nah, ini list football. Siapa versi MU? Malah MU kalah naik kok. MU kalah naik kok. Init state. Sebentar, saya lupa codingnya, saya nyontek dulu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terlebih dahulu. Ini saya kenalkan satu file yang namanya pubspec.yaml. Ini untuk Ini seperti kalau di Android Studio itu Gradle, iya betul. Nah, ini saya nyontek dulu. Ini kemarin yang sudah percobaan ya. Sebentar. pubspec.yaml. Nah, ini. Saya tambahkan HTTP. Berarti di bawahnya Copertinho sini tadi kayaknya ya. Nah, ini kasih contoh. Ini harus alignment-nya ini harus pas ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau nambahin kayak gini itu tidak boleh. Berarti harus alignment-nya harus sama persis dengan ini. Nah, kemudian titik 2 itu ada versionnya. Nah, ini tidak saya berikan version. Kenapa? Nanti dia secara otomatis itu akan mengambil version yang paling pas dengan project kita. Itu. Jadi
biarkan kosong aja. Nah, kalau sudah kita tambahin ini, kita klik pubget. Ini harus connect internet ya, berarti kayak kita tuh kayak download projectnya itu. Download library-nya itu. Ya, oke. Sudah tidak ada error lagi. Berarti nanti ini list football API aja ya, yang lain saya close. Nah, oke. Coba ini saya code-nya one by one ya. Nah, diambil dulu import yang ini, dart.convert sama yang http. Sebentar. Yang convert ini teman-teman itu gunanya untuk mengconvert JSON tadi ya, format teks itu ya, itu ke dalam sebuah model, sebuah kelas model lah ya. Lalu HTTP ini untuk networkingnya, ini nanti untuk networkingnya, untuk ngehit API-nya itu. Nah, sebentar, saya buka tadi Postman-nya ini ya. Jadi ini satu respon JSON semua ini itu akan saya jadikan sebuah model. Jadi nanti ada yang ditangkap, nanti ada ID, ada namanya, lalu ada stadionnya. Kan untuk ini kan sama semua. Arsenal juga kayak gini. Ya toh, nanti ada bawahnya lagi ada si Bournemouth atau apa, kan sama juga, nanti punya tim, nama timnya, dia nanti punya stadionnya, kan sama semua. Lah ini tidak ngetik manual, ini perhatikan. Ini saya buka satu web yang namanya JSON to Dart. Jadi dari format JSON yang paling atas saja ya. Jadi dari format JSON itu diubah bahasanya ke Dart. Nah ini tadi mana ya, di Postman tadi ya, itu di kopas semua aja, di copy aja, lalu ditempel di sini. Nah terus di sini dikasih nama kelasnya teman-teman. Misalkan apa? Premier League model ya. Lalu di generate. Nah, muncul di sampingnya ini ada ID-nya, ada nama timnya, ada nama stadionnya, ada description-nya, dan lain segala macam. Jadi ini tidak ngoding manual. Ya udah, ini saya buat kelas baru aja, kelas baru ya, klik kanan new Dart file. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini tinggal di copy Dart code-nya ini, di copy aja, lalu di paste di coding kalian tadi, di paste. Jadi ini tidak ngetik manual ya teman-teman ya. Cak Paul. Oke. Berarti urusan untuk modelingnya, nah ini modeling bukan kayak di game, bukan ya, beda lagi. Untuk kelas datanya itu sudah selesai. Nah sekarang cara ngehitnya, nah ini lihat contekan lagi. Berarti ini saya buat satu coding, ini saya kopas saja lah. Nah, saya sambil jelaskan. Di dalam kelas ini ya, ini kita buat variabel Premier League model. Ini nanti buat apa ya, nangkep JSON-nya itu ya. Ini harus diimport dulu, alt enter. Nah, oke, jangan dikopas semua wes. Saya lihat dari init state-nya dulu. Init state-nya kita buat satu buah fungsi di bawah ini ya. Nah,
Jadi ketika pertama kali menjalankan, perhatikan dulu, pertama kali menjalankan coding ini, dia akan ngeload API. Nah ini error, berarti harus dibuat create method ya. Nah kayak gini, ini biar sama, ini kayak saya remove aja ke atas, saya remove di bawahnya gini lah ya. Nah jadi metode get all Premier League ini yang akan tugasnya ngehit API. Nah ini perhatikan, berarti fungsi ini itu akan berjalan di background. Berjalan di background berarti apa? Berjalan di balik layar Pak. Gitu. Ada asin singkatan dari apa? Asinkronus. Berarti apa asinkronus? Sinkronisasi. Ya. Oke, ini saya kopas dulu aja. Set state-nya. Sebentar, set state-nya dulu. Step by step-nya. Jadi saya kan membuat variabel is loaded. Default-nya true, gitu ya. Ketika pertama kali ngeloading, ketika pertama kali dia menjalankan, loaded-nya saya buat false. Jadi belum terload. Ketika belum terload, nanti di view-nya akan saya munculkan progress loading. Lah kenapa kok di set state Pak? Karena saya butuh refresh, saya butuh update gitu ya di bagian UI-nya. Itu intinya dulu. Nah kemudian ini fundamental sekali. Nah ini nah ini ngehit API di dalam Flutter itu banyak cara. Ini cara yang paling sederhana dulu teman-teman. Jadi kita membuat variabel res, lalu di sini ada await. Await ini maknanya dia akan menjalankan ini dulu, networking ini dulu, lalu yang bawahnya, coding yang bawahnya itu ditahan dulu. Jadi dia akan menunggu coding ini sampai selesai dijalankan. Lalu HTTP, terus ini get ya, get sesuai dengan metodenya tadi. Kalau post ya post, kalau post berarti nanti ada parameternya, ada headernya. Lalu di sini ada URI parse. Itu nanti di dalamnya ada URL dari ini dikopas saja link yang tadi kalian punya. Premier League tadi itu di kopas saja. Nah ini kalau sudah selesai nanti ada status code-nya 200. Ini saya tes dulu aja step by step ya. Berarti di main-nya ini saya ubah lagi jadi list football Premier League. Oke. Syncing device berarti belum ada apa-apanya, nanti cuman menjalankan ini ya, menjalankan API-nya. Ini status code-nya 200. Nah ini kok masih kosong Pak? Iya, kita belum buat view-nya. Itu status code-nya 200. Berarti ini harus connect internet ya teman-teman ya. HP kalian atau device kalian itu harus koneksi dengan internet. Nah setelah itu respon bodinya ini kan responnya itu ya, itu harus kita masukkan ke model tadi itu. Nah code-nya kayak gini. Nah paste Premier League model ini hati-hati, ini variabel yang saya buat di atas. Sama dengan, lah ini kelasnya from JSON. Jadi dari JSON ini ya, res.body to string. Sebenarnya res.body to string itu isinya apa sih Pak? Res.body to string itu isinya seperti ini. Nanti kalau kalian print, itu hasilnya ini. Nah itu
nanti di decode berarti di apa namanya, diuraikan gitu ya, itu diuraikan kemudian dimasukkan ke model. Nah ini saya coba tes satu dulu. Tim ke-0 tadi apa, Arsenal ya. Coba saya cara mengaksesnya seperti ini, Premier League model titik teams, karena tadi array-nya itu namanya teams, indeks ke-0, lalu diambil dari str timnya. Gampang ya, gampang. Kalau dalam video recording gampang. Munculnya Arsenal, udah. Mau ngetes yang apa dulu, indeks keberapa? Tim ke-5 ya, coba ya. Terus MU itu Null exception pointer gitu. Enggak, M kan masih bawah, M paling Chelsea ya. Dapatnya Chelsea. Out of bound pasti. Karena ya Premier League timnya cuma berapa kan gitu. Oh, kalau melebihi dari Nah, terus di sini ada saya set state-nya ketika sudah selesai proses loadingnya itu, loadednya itu saya kembalikan ke true. Nah, berarti kalau true saya munculkan datanya. Nah, gitu ya. Oke. Returnnya ini berarti tidak bisa seperti ini. Kalian tahu single line if? Apa namanya? Belum. Ya itu. Ini seperti ini teman-teman. Ini perhatikan. Ketika is loaded, ini kan boolean ya. Atau gini aja deh, sama dengan true gini ya. Berarti kalau loadingnya sudah selesai, ini tanda tanya itu masuk ke if-nya. Berarti dia nanti memunculkan memunculkan listnya ya. Else itu ditandai dengan titik 2. Else-nya nanti ngapain gitu ya. Else-nya saya munculkan dulu center gini ya, center, terus child-nya circular progress indicator. Mana? Circular progress indicator. Ini tapi kayaknya sebentar, saya nyontek dulu. Oh, oke, sorry, ini dibungkus pakai scaffold dulu. Oke, nggak bisa kayak gini. Nanti jadinya nggak ada dekorasinya sama sekali. Dibungkus pakai scaffold. Yuk, saya cepetin aja ya. Scaffold app bar title text, karena saya perlu menjelaskan yang listnya nanti. Teksnya nanti ada stringnya, ini list atau apa ya, Liga Inggris. Lalu body, nyontek dulu. Body center container, oke. Center child container lalu ada listnya. Sebentar, listnya saya jelaskan dulu. Ini berarti is loaded child ya. Childnya ini perhatikan is loadednya. Kalau seperti ini boolean itu kan formatnya kan defaultnya kan true ya. Kalau loadednya ini true, gini aja ya. Loadednya atau gini lah. Sebenarnya ini sama aja sih. Kalian jangan bingung ya. Loaded sama
ini dengan seperti ini tuh sama saja. Dia akan ngecek apakah dia true. Berarti dia akan muncul kontainer. Kontainer ini saya kasih list. Else-nya saya kasih circular progress indicator. Jadi nanti dia bisa muter-muter dulu. Coba ya. Muter-muter. Muter-muternya berhenti. Tapi loaded-nya udah selesai. Saya perhatikan dulu. Nah, datanya kemana Pak? Ya datanya ini nanti saya tempelin datanya. Nah, ini masuk ke materi yang paling dan sangat ya, udah paling dan sangat ya, penting sekali. Kalian kalau misalkan di native dulu, pakainya itu recycler view, ya kan? Recycler view bikin adapter, bikin item view-nya masing-masing itemnya itu, bikin activity, bikin situlah pokoknya lah. Ini selesai di satu fungsi saja. Pakainya list view titik builder. Nah, referensi mengenai list view ini akan saya share mungkin di kemudian hari. Di sini yang saya sampaikan list view yang nanti berdasarkan data. List view yang berdasarkan dari array list. List view titik builder ini item count-nya. Itu datanya sebanyak apa? Berarti datanya sebanyak teams-nya itu, array dari teams-nya itu. Lalu item builder ada konteks sama indeks, itu seperti adapternya. Ini seperti adapternya. Ini ingwell-nya nanti dulu ya teman-teman ya. Ingwell itu untuk ngekliknya. Yang pertama kalian fokus ke card ini. Jadi setiap itemnya itu nanti saya tampilkan desainnya kayak gini. Ada card itu agar efek seperti kartu gitu ya, kayak sendiri-sendiri gitu ya. Nah terus ada container row berarti dari kiri ke kanan, horizontal ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini sih. Yang pertama itu nanti logo timnya. Kemudian di sampingnya nanti ada tim, nama timnya sama bawahnya stadionnya. Kalau kita baca coding itu kayak gini ya. Berarti parent-nya itu row ke samping. Pertama logo, kedua kolom. Kolom itu secara vertikal. Di bawahnya ada ini ya, ada nama tim sama stadionnya. Udah kayak gitu tok. Berarti list view-nya ini saya copy. Oh ini list view. Ini kenapa saya pakai VS Code kemarin ya? Iya, ini iseng-iseng kemarin. Kontainer saya sikat. Nggak ada dong. Oh ada errornya. Oh detail page-nya. Oke. Detail page-nya nanti dulu. Nah ini nanti jadi tugas. Navigator push-nya ini saya kosongi dulu. Coba ya, jalankan ya. Perhatikan, loading, muncul datanya. Arsenal, logonya sebentar, nanti dulu. Itu yang saya siapkan untuk kalian. Ini Arsenal, Emirates, Aston Villa, Bournemouth dan lain sebagainya sampai Wolves atau apa ini ada MU, ada City, ada Tottenham. Nah ini circular progress indicator. Nah ini dia loading dulu. Ingwell itu gunanya
apa ya, agar dia bisa diklik ya teman-teman ya. Jadi setiap itemnya ini itu biar bisa diklik. Oh, berarti kan masukin detail page tadi. Nanti gini. Jadi detail page juga cover juga ya. Detail page juga. Gini, Bisa disesuaikan. ada bermacam-macam untuk melakukan klik. Ada yang namanya gesture detector, ada yang namanya inkwell. Tapi di sini saya sering pakai inkwell. Kenapa? Karena ini kan nanti kalau Flutter itu bisa dijalan di web kan. Kalau di web nanti bisa muncul efeknya. Kalau ini kan HP kita nggak bisa ya, efek apa gitu. Kalau di web nanti seperti ada mouse over, jadi gambar link tangan. Nah itu. Kalau di HP ini kayak ada muncul kayak diklik-klik gini ya. Tapi ini kan belum ada perintahnya. Itu. Nah, tugas kalian, nah ini nanti. Nanti mengubah ikonnya ini ya. Ikonnya ini loh, gampang kok ini kok. Ikonnya ini kalian ganti dengan image-nya yang dari, sebentar saya jelasin dulu. Dengan gambar ininya ya, timnya ya. Nah, caranya mengambil gambar dari internet. Ini kemarin ada yang tanya siapa ya? Saya lupa. Networking. Itu dicek dulu gambarnya. Gambarnya tuh ada apa enggak? Kita udah susah-susah ngoding tapi gambarnya enggak ada Pak ternyata. Nah, ini ada ya, ada logo gambarnya ya. Pakai widget ini. Kalian kalau misalkan nggak ngerti Flutter online, kalian keyboardnya terserah lah, online image pasti diarahkan ke yang ini aja deh, yang dokumentasi Flutter ya. Ini kayak dokumentasi Flutter kayak manusiawi ya, jadi kayak nggak dokumentasi yang lain yang penuh dengan ini enggak ya. Ini pakainya image titik network. Nanti ini di dalamnya ada URL-nya. Nah ini misalkan ini GIF ya, bisa ya. Coba ini dicek dulu gambarnya ada apa enggak. Ada, oke. Pak yang tadi Pak, Flutternya tadi yang ini ya, image-nya ini ya. Coba saya cek. Pakai ini. Berarti image network ini diganti aja. Mana tadi? Delete, paste, run. Harusnya bisa. Interactive example. Jadi kayak ada example-nya. Enggak, ini ngeloading pasti. Bisa. Nah ini gambarnya Brentford Sileba. Oke, berarti ini nanti diganti sama ini sudah. Ini perhatikan dulu teman-teman. Ini seperti adapternya Premier League, Teams, ngambil indeksnya. Ada tanda seru seperti ini, itu abaikan dulu. Oke. Nggak ada Pak kayaknya. Tanda seru ini abaikan dulu. Ini namanya null check teman-teman. Indeks itu berarti ya ngambil dari indeks keberapa tadi. Indeks yang 0 tadi Arsenal, bawahnya nanti apalagi Aston Villa, bawahnya tadi apa ini Bournemouth, bawahnya lagi. Jadi pokoknya ngelis sampai jumlah datanya itu. Terus stadionnya. Ini teman-teman nggak harus. Tadi kan datanya banyak sekali ya. Itu nggak usah ditampilin semuanya, pusing nanti. Ada apa ya? Gambar, nama tim sama stadionnya. Ini dulu sih baik. Yang detail next week. Ini belum bisa diklik berarti. Kalian udah sampai ini udah keren banget guys. String stadionnya. Oke.
Misalkan saya nggak mau stadionnya ini Pak, misalkan nama apanya, titik apa gitu, titik ID-nya Pak, saya ngambil ID-nya. Tapi ya untuk apa ngambil ID? Untuk apa kan gitu? Biarin apa tadi? Stadion ya. Oke. Ini codingnya sudah saya share di GitHub. Sudah saya buatkan di GitHub saya. Repositorinya Pak Haji ya. Repositori API list view. Nah ini, nanti kalian tinggal kopas aja nggak apa-apa, silakan. Tadi kan saya juga ini kan, ada pertanyaan dulu teman-teman, detail page-nya ada, tapi masih kosong. Masih kosong. Ada pertanyaan? Boten nggih, boten. Saya stop dulu saja.